Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian adalah doa terbaik yang diajarkan Nabi kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam hingga mengulang-ulang kalimatnya, khairud du'a alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah hari-hari ini. Semoga hari-hari yang penuh kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah terima, Allah ridhai, dan melahirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah hadirkan untuk kita, untuk menjadi teladan bagi kebahagiaan dunia dan akhirat kita, insya Allah. Kita sempurnakan rasa syukur kita ini dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia, ridwanullahi alaihim, semuanya. Mereka adalah bintang-bintang yang begitu terang cahayanya, seperti hiasan yang sangat indah dipandang mata. Mereka adalah cahaya yang tak pernah pudar ditelan oleh masa. Mereka adalah contoh terbaik bagi generasi yang mengidam-idamkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang yang sangat istimewa, anak dari orang istimewa, saudara dari Ummul Mukminin yang istimewa, istri dari Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istimewa. Allahu Akbar. Semakin lengkap keistimewaan beliau ketika kita tahu bahwa beliau radhiyallahu anha adalah orang yang kemudian dijuluki Dzatun Nitaqain, perempuan yang mengikat perutnya dengan dua tali. Siapakah beliau? Beliau adalah saudara dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri dari Az-Zubair bin Awwam, Hawari, penolong pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Ia hidup dalam keluarga yang istimewa. Ayahnya, ibunya, kakeknya adalah para sahabat-sahabiah, saudara-saudaranya. Hingga kemudian Allah pertemukan ia dengan seorang sahabat mulia, Az-Zubair bin Awwam. Az-Zubair bukan orang kaya, tetapi Masya Allah, keluarga ini sangat menjunjung sifat mulia, yaitu kedermawanan. Sang putra, Abdullah bin Az-Zubair bin Awwam, mempersaksikan tentang kedermawanan ibunda tercintanya, Asma bint Abu Bakar. Beliau berkata, kalau ibunda Aisyah, ketika akan memberikan sesuatu, beliau mengumpulkan dahulu. Setelah terkumpul dan dirasa cukup, baru kemudian beliau membagikan kepada sebanyak-banyak orang, sesuai dengan apa yang sudah dikumpulkannya. Tetapi ibunda kami, yaitu Asma bint Abu Bakar, seketika beliau mendapatkan sesuatu, beliau langsung berikan. Mendapatkan sesuatu, beliau langsung berikan. Tidak harus menunggu berkumpul dahulu, baru kemudian dibagikan. La haula wa la quwwata illa billah. Asma bintu Abu Bakar, beliau adalah pembela ayahanda tercinta, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Asma menyaksikan bagaimana upaya penentangan kepada dakwah Nabi. Dan Nabi SAW tidak bisa dilepaskan dari peran Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau menyaksikan bagaimana upaya menghentikan dakwah ini dengan menghentikan langkah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah mempersaksikan bahwa saat ayahnya sendiri
di depan para pembesar Quraisy membela Rasulullah, kemudian dipukulilah ayahnya sampai pingsan, sampai tidak sadarkan diri. Ketika siuman, yang ditanya pertama adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diulang lagi seperti itu lagi, pingsan lagi, hingga kemudian Asma menentang atau membela ayahnya dengan melawan kepada mereka seraya berkata, apakah kalian hendak membunuh? Apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang berkata Tuhanku adalah Allah? Mereka membiarkan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah tidak berdaya lagi mendengar seorang wanita membela sang ayah ini. Masya Allah. Inilah Asma bintu Abu Bakar, seorang wanita tangguh yang berani membela kebenaran. Dan ini dibuktikan saat Rasulullah SAW menerima perintah hijrah, ditemani sang ayahanda. Allahu Akbar. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jika kalian tidak menolong Rasulnya, sungguh pasti Allah menolong beliau. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua dalam gua Sur. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq membagi-bagi peran kepada putra-putranya. Abdurrahman bertugas menjadi spion, menjadi pendengar berita yang ada di Makkah, mengabarkan kepada ayahanda di Gua Sur. Abdullah ditugasi untuk menggembala kambing di sekitar kaki bukit Sur, Jabal Sur, untuk menghilangkan jejak telapak kaki Rasul dan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Asma bintu Abu Bakar bertugas mengirimkan bekal makanan dari Makkah ke Gua Sur. Bukan main-main. Beliau dalam keadaan hamil tua, sehingga beliau mengikat makanan yang dibawa dengan perutnya. Karena terbatasnya tali, beliau membelah tali itu dan diikatkan untuk membawa bekal itu ke atas Gua Sur yang tidak rendah. Masya Allah. Yang ketinggiannya, keterjalannya luar biasa. Keberanian, ketegaran, kepahlawanan beliau diwariskan kepada putra beliau, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Klop persis sepasang dengan Az-Zubair bin Awwam yang para ulama sirah menyebutnya sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah putra beliau Abdullah yang juga dikenal sebagai seorang pahlawan. Inilah Asma bintu Abu Bakar, wanita teladan, muslimah pemberani, muslimah pejuang, pembela Nabi, pembela risalah Nabi. Semoga kita bisa menjadikan kehidupan beliau sebagai teladan dalam mengarungi kehidupan kita. Dan Allah izinkan kita berjumpa dengan beliau sebagaimana firman-Nya, siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, Allah akan himpun bersama dengan para nabi, siddiq, syuhada, dan salihin di sebaik-baik tempat. Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.